Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya kepada Dr. Sukma Imawati, spesialis radiologi konsultan, seluruh dokter dan rekan-rekan residen calon kandidat Kunri 2022. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama coaching bersama dengan Dr. Sukma Imawati, spesialis radiologi konsultan. Kami mohon untuk rekan-rekan residen yang belum mengganti namanya sesuai dengan format nama institusi dan nama untuk segera mengganti namanya untuk memudahkan absen. Dan kami harap untuk rekan-rekan residen dapat berpartisipasi aktif dalam coaching pada pagi hari ini. Dan untuk memulai pada acara pagi hari ini kepada Dr. Sukma Imawati, kami persilakan. Ya, terima kasih Angga atas pendahuluannya. Jadi selamat pagi semuanya. Kebetulan kali ini saya diberikan tugas oleh panitia Kuntri untuk menyampaikan coaching. Kebetulan saya di head and neck, tetapi mungkin bahasan kali ini saya lebih ke neuro. Untuk head and neck mungkin kesempatan lain karena memang bahan neuro cukup banyak dan saya hanya diberi waktu hanya 2 jam. Oke, kita memulainya. Membawakan kasus kayak mirip hari Galuh kemarin, kemudian untuk menjawab kasus-kasus yang mungkin nanti akan saya tampilkan. Tetapi kalau misalnya Angga minta tolong dipantau juga kalau misalnya ada blocking langsung di ini ya, diinterupsi dan bisa dialihkan ke kandidat lain. Suara saya kedengaran jelas enggak? Dokter, suaranya agak putus-putus, dokter. Agak putus-putus ya. Sekarang apakah sudah jelas? Terdengar jelas, dokter. Oke, saya mulai share screen ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara sama kasus neuro itu lebih enak spesifik karena kita itu dibantu oleh klinis dan topus klinis untuk neuro itu sangat jelas. Misalnya gini, hemiparesia sisi sebelah kanan pasti kelainannya sisi kiri, atau misalnya dia ada suatu kelainan di nervus. Nah, kita cari di nervusnya. Jadi lebih dimudahkan dengan klinis. Maka misalnya nanti pada saat ketemu ujian lisan, apabila dari keterangan klinis kok kurang jelas, Anda boleh kok menanyakan klinis yang detailnya seperti apa, atau mungkin ada imaging lain yang dibutuhkan. Oke, ini kasus pertama, pasien dengan trauma. Mungkin saya ambil dulu ya, dari UNS. Silahkan, Dokter Mutia. Ini pasien traumatik, mungkin dideskripsikan, kemudian disampaikan kesannya. Silakan, Dok. Oh, Dokter Mutianya kosong ya? Mungkin resen aja lah, biar cepat aja ya. Mungkin masih sarapan. Angga, suara saya terdengar jelas. Enggak. Halo dokter, maaf dokter. Sinyal saya hilang tadi, Dok. Oke, sinyalnya hilang. Silakan, karena sudah muncul. Silakan Dokter Mutia. Izin dokter? Ya, silakan. Oke. Ini pemeriksaan CT scan kepala tanpa kontras, dokter, potongan aksial. Didapatkan lesi hiperdense
kesan densitas darah di yang mengisi dokter sulci dan giri di regio frontotemporoparietalis sisi kanan dokter. Oke. Kemudian tampak pula lesi hiperdens densitas darah yang mengisi di tenterus cerebelis sisi kanan dokter dan sisterna basalis. Kemudian tampak lesi tersebut tampak mendorong midline shifting ke sisi sebelah kiri dokter sekian sentimeter yang menyebabkan menyempitkan dokter vertiker lateralis cornu anterior dan posterior. Kemudian tampak pula lesi perdensitas darah di sebelah sisi di regio frontalis sisi yang sebelah kanan dokter. Kesannya ini mengarah ke gambaran SAH dokter. Mohon arahan dok. Terima kasih dok. Oke, selain SAH dokter menemukan apa lagi? Oh izin dok, kesannya SDH ya dok. Oke. Yang sisi kanan dok. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan pasien-pasien dengan trauma, mungkin dibiasakan, boleh terserah, itu tergantung dari institusi, boleh kalian sebutkan dari dalam keluar atau dari keluar ke dalam. Tetapi kalian dilihat di sini, kita lihat ada subgalial hematom yang cukup prominent. Kemudian kekurangan foto ini tidak ada bone window. Jadi mungkin kalau misalnya Anda ketemu dengan pasien-pasien traumatik, minta tolong dijelaskan ini potongan aksial kondisi brain window atau bone window. Karena kekurangan di foto ini tanpa bone window. Kita tidak bisa mengevaluasi fraktur. Jadi kita lihat di sini ada subgalial hematom, kemudian ada subdural hematom. Sepakat ya? Selain ada subdural hematom, kita juga melihat ada perdarahan yang mengisi intrasulsi. Intrasulsi kemudian mengisi juga intrasisterna. Nah, yang harus disampaikan juga, selain kita melihat ada lesi, kita juga harus melihat efek dari lesi-lesi tersebut. Misalnya nih pada kasus ini kita lihat penyempitan sulcus kortikalisnya, kemudian diferensiasi white gray-matternya tampak guring. Kemudian juga ada herniasi dari subvalsin yang ditandai oleh deviasi dari septum pellucidum dan daerah subvalsinnya terlihat sangat-sangat rapat. Jadi minta tolong selain melihat ada kelainannya, kita juga menyampaikan efek dari kelainan tersebut. Kemudian terutama di daerah batang otak, kita lihat sisternanya. Sisternanya apakah menyempit atau tidak, karena penting sekali menyampaikan ke klinisi bagaimana sih efeknya terhadap peningkatan tekanan intrakranial. Jadi kesimpulannya pada subdural hematom di frontoparietal yang sisi sebelah kanan, subarachnoid hemorrhage. Nah, kadang klinisi juga ada beberapa yang pengennya kalau pada kasus-kasus trauma itu disebutkan traumatic subarachnoid hemorrhage. Sangat simpel, kasus yang kita temui sehari-hari, tetapi ada satu message yang mau sampaikan di sini. Mungkin yang dari dokter siapa ini? Tanwani Jauhari, silakan. Baik dokter, izin menjawab. Apa suara saya itu terdengar? Jelas, sangat jelas. Ya. Pada pemeriksaan CT scan tampak kontras potongan aksial dengan brain window, tampak lesi berdensitas darah sekian HU ukuran sekian-sekian di korteks subkorteks dari lobus parietalis yang kanan dengan perivokal edema di sekitarnya. Kemudian tidak tampak adanya midline shift. Kemudian
kami simpulkan sebagai ICH dengan ukuran sekian dan volume sekian di lobus parietalis kanan, dokter. Mohon tunjuk, dokter. Oke. Biasanya pertanyaan selanjutnya kira-kira ini suatu benign hemorrhage atau suatu malignant hemorrhage? Maksudnya kalau benign dari hemorrhage, dokter. Oke, jadi ini suatu benign hemorrhage ya. Maksudnya benign hemorrhage itu biasanya disebabkan oleh kasus-kasus stroke hipertensif, bukan karena faktor malignansi atau kelainan yang lain. Nah, pasien ini usianya kebetulan tua, 68 tahun. Jadi kemungkinan besar kasusnya adalah suatu hipertensif hemorrhage. Nah, tetapi dokter harus waspada jika menemukan lesi di daerah agak ketepian tapi usianya lebih muda karena malformasi vaskular yang lain, misalnya AVM. Nah, ini adalah suatu benign hemorrhage yang ditandai oleh, kita lihat perivokal edemnya. Jadi pada saat kita menemukan lesi-lesi perdarahan, perlu dievaluasi bagaimana bentuk dari perivokal edemanya. Apakah dia mengikuti kontur dari si lesi perdarahannya, atau dia bentuknya malah seperti finger-like edema. Pada kasus ini adalah mengikuti bentuk dari perdarahannya. Jadi ini benar-benar suatu benign hemorrhage. Tetapi kalau kita menemukan lesi perdarahan, kemudian ada finger-like edema di sekitarnya, kira-kira diferensial diagnosis terdekat apa, dok? Ada ICH, tetapi kita lihat perivokal edemanya bentuknya finger-like edema. Izin dokter menjawab. Okay. Gambaran dari GBM, dokter. Oke, salah satunya boleh glioblastoma multiforme. Atau misalnya ya karena neoplasia yang lain ya, misalnya suatu metastasis karena metastasis sering berdarah. Jadi pesan saya kalau dokter melihat suatu perdarahan intrakranial, selain kita lihat lokasinya, selain kita lihat efek masanya, kita juga evaluasi bagaimana bentuk dari perivokal edemanya. Karena menentukan kausa. Kemudian kita jangan lupa melihat umur. Umur yang lebih muda harus waspada pada kelainan-kelainan malformasi vaskuler, terutama lokasinya yang agak ke periferal. Oke. Menempati lokasi yang tidak semestinya terjadi perdarahan. Yuk lanjut. Oke. Silakan sekarang siapa ya? Mungkin yang dari Undip aja ya. Benny silakan Ben. Baik dokter, izin dokter. Pemeriksaan MSCT kepala brain window tanpa kontras dokter. Di sini adanya tampak lesi hipodens berbatas tegas pada intraventrikel 3 ukuran sekian yang menyebabkan pelebaran ventrikel lateralis kanan kiri. Tampak juga lesi hiperdens pada kornu posterior ventrikel lateral kanan kiri, densitas perdarahan. Nah, di sini tampak juga penyempitan dari sulcus secara difus pada seluruh hemisfer cerebri kanan kiri. Dan juga tampak adanya suatu lesi hiperdens di kornu anterior ventrikel lateral kiri, dokter. Densitas perdarahan cenderung suatu massa di ventrikel 3 disertai intraventricular hemorrhage dan tanda peningkatan TIK, dokter. Ada yang mau ditambahkan nggak, Ben? Sementara cukup, dokter. Oke. Jadi kalau kita melihat lesi-lesi perdarahan intraventrikular ya, ini kan sudah jelas intraventrikular hemorrhage.
Jangan lupa kalian mendeskripsikan ventrikelnya. Apakah terjadi hidrosefalus atau tidak? Karena komplikasi tersering dari intraventricular hemorrhage adalah hidrosefalus. Nah, pada pasien ini tampak jelas ini ada hidrosefalusnya. Kita lihat kornutemporalnya lebar, kemudian kita juga melihat periventricular edema, subependimal edemanya kelihatan jelas di kornu anteriornya. Jadi misalnya kalian menemukan semua lesi lah, mau perdarahan ataupun suatu lesi neoplasia yang mempengaruhi ventrikel, shock hidrosefalus jangan dilupakan. Hidrosefalus melekat erat pada kasus-kasus intraventrikular. Jadi kesimpulannya ini ada suatu intraventricular hemorrhage, ini nggak ada masanya, Ben. Ini kebetulan melebar sehingga kelihatan ada suatu mes di dalamnya, tetapi ini cuma IVH, spontan IVH dengan hidrosefalus. Nah, hidrosefalusnya tipenya apa? Apakah dia suatu communicating atau suatu obstruksi? Tentu saja kalau kita melihat dengan dua potongan ini, kita tidak bisa menyimpulkan, kita harus membutuhkan potongan lain, terutama dari potongan sagital, bagaimana menilai si ventrikel 4-nya. Tetapi secara teoritis, pada kasus-kasus perdarahan, infeksi yang mempengaruhi intraventrikular, maka menyebabkan hidrosefalus yang tipe komunikan. Oke. Lanjut lagi. Oke. Sudah mulai agak berpikirnya mungkin agak lebih berat lagi ya. Ini membutuhkan deskripsi yang detail karena Anda dihadapkan pada kasus yang mungkin tidak sesimpel yang tadi. Oke. Mungkin saya ambil dari siapa ya? Dari Unpad, silakan Dr. Doni Noviarta Prasyarto. Silakan Dr. Doni. Dr. Doni, apakah izin terdengar, Ya. dokter? Baik, dokter. Ya. Oke. Izin CT brain, potongan aksial, non kontras, dokter. Tampak lesi hipodens, batas tegas, tepi irreguler, di daerah kortikal, subkortikal, lobus frontotemporoparietalis kiri, yang tampaknya mendesak ventricle lateralis kiri, dikesankan infark di kortikal subkortikal lobus frontotemporoparietalis kiri, dokter. Oke. Disertai penyempitan sulki di sekitarnya, dokter. Izin sudah, dokter. Oke. Dokter, sekalian ya, menyamakan persepsi saja. Untuk mungkin kalau di bagian radiologi Unpad untuk terminologi subkortikal itu di daerah mana, Dok? Karena mungkin ada di white matter-nya. Oke. Iya. Baik. Jadi mungkin ada beberapa mungkin satu institusi berbeda dengan institusi lain, tapi semuanya benar sih. Jadi kadang itu kita menamakan daerah white matter itu sebagai suatu area subkortikal. Tetapi ada juga institusi yang menggunakan terminologi subkortikal itu benar-benar di daerah superficial white matter. Jadi monggo silahkan. Mungkin saya sekalian tanya kalau di UNER gimana ya? Jadi kalau untuk korteks masih di kortikalnya, subkorteks juga white matter, kadang bisa dipakai yang superficial, kadang juga yang deep. Ada beberapa senior yang
Nggih. Berarti mungkin saya menyimpulkan kalau di UA ada deep white matter, ada superficial white matter gitu ya. Ada yang demikian, ada yang sama seperti yang tadi, dokter. Yang deep pun dianggap juga subcortex. Superficial juga jadi satu. Di UNPAD. Oh, nggih, ya. Iki ya untuk daerah white matter itu kalau kita mau detail, itu mulai dari ventricle ya. Dari ventricle itu kita namakan periventricular white matter. Tapi monggo silahkan, saya tidak menyalahkan. Enggak, karena banyak sekali buku-buku juga menyebutkan subcortical itu adalah di white matter. Jadi kita lihat di sini di daerah periventrikular, kemudian lebih ke peripheral lagi itu paraventrikular. Nah, periventrikular dan paraventrikular kita sering membuat terminologi sebagai deep white matter. Kemudian kita beranjak lagi ke superficial white matter, dan terakhir ke cortex. Monggo silahkan. Tergantung institusi masing-masing, semuanya benar kok. Karena di di textbook tidak ada pembatasan antara Osborne ataupun antara Atlas, itu hampir mirip penamaannya. Oke, jadi kalau misalnya di sini kita lihat ya, ada lesi hipodens. Lesi hipodens batasnya mungkin ini belum begitu tegas. Nah, bentuknya seperti apa? Kita lihat. Ini mirip-mirip kayak bentuk baji, wedge shape. Nah, kalau kita melihat suatu lesi yang bentuknya seperti baji, maka di pikiran kita tentu saja suatu infak. Nah, untuk memastikan ini beneran infak atau tidak, kita lihat korteksnya. Karena glioblastoma di daerah white matter. Nah, kalau ada lesi hipodens yang mengenai white dan gray matter, maka diferensial terdekat adalah infak. Kemudian jangan lupa efek masanya. Bagaimana efek masanya? Apakah dia menyempitkan sulcus corticalis, kemudian membuat blurring dari diferensiasi gray dan white matter-nya, kemudian apakah juga ada efek massa terhadap ventricle. Nah, satu lagi yang harus dievaluasi pada kasus-kasus infak yang luas, lihat vaskulernya. Ini kita lihat di sini ada suatu MCA Densyne. Beda sekali antara yang kanan sama yang kiri. Yang kiri MCA-nya lebih hyperdense, menandakan dia suatu slow flow atau ada suatu trombus di situ. Nah, jadi pas selain ada lesi di parenkimnya, kan kalau misalnya kita belajar infak itu kan kita melihat parenkimnya, pipe-nya, kemudian kolateralnya, kemudian lihat vaskulernya. Nah, ini kita lihat ya, ada infak sesuai dengan teritori MCA yang ditandai, ada lesi hipodens, kemudian ada hyperdense MCA sign. Nah, misalnya Anda ketemu kasus seperti ini, dengan onset mungkin sekitar 12 hari. Kira-kira Dokter Doni butuh pemeriksaan apa lagi, Dok, untuk istilahnya memberikan informasi sedetail-detailnya ke klinisi? Kebetulan ini pasiennya sudah bukan kandidat trombolisis ya, karena dia sudah lewat gold period. Nah, kira-kira? Baik, dokter, izin apakah bisa disarankan dengan MRI brain dengan kontras, dokter? Ya, MRI brain dengan kontras. Terus apa lagi, Dok? Izin dokter MRI perfusi, dokter. Ya. Jadi kalau alurnya, algoritmanya pada kasus-kasus stroke, misalnya kita ketemu suatu lesi hipodens ya di CT scan. Jadi CT scan itu fungsinya itu sebenarnya yang pertama adalah menghilangkan, mengeksklud
kelainan lain yang bukan karena stroke. Misalnya darah atau suatu neoplasia. Jadi fungsinya CT scan itu sebenarnya bukan mencari infaknya dulu, tetapi menyingkirkan kelainan-kelainan yang lain. Nah, setelah kita lakukan CT polos, kita masuk ke CT angio. Kemudian masuk lagi ke CT perfusi. Itu algoritma yang idealnya. Tetapi kadang mungkin beberapa center yang stroke unitnya belum jalan masih menggunakan sistem yang manual, mungkin CT scan polos tanpa diikuti dengan pemeriksaan menggunakan kontras. Tetapi selain melihat juga kita lihat kolateralnya. Kemudian yang terakhir CT perfusi. Kemudian kalau dokter mendapatkan kasus-kasus yang stroke-nya ini sudah masuk di fase subakut, maka yang harus dicari lagi adalah apakah ada transformasi perdarahan. Transformasi hemoroid sangat mudah dicari dengan CT scan. Kita lihat area-area hyperdense di, biasanya tipenya kan ada berapa ya? Mungkin yang sudah belajar, ada berapa hemorrhagic transformation? Ada berapa tipe? Tuh, kok macet? Oke, mungkin silakan yang lain yang mungkin sudah pernah membaca. Jadi ada 4 tipe ya, ada yang PTH, ada yang luas, tetapi luasnya itu tergantung berapa persen dari luas infaknya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang. Angga, suara masih putus-putus enggak? Agak putus-putus dokter suaranya, Dok. Yang mulai putus-putus dari mana? Tak ulang. Sebenarnya masih kelihatan jelas dokter, tapi agak delay, agak putus-putus sedikit tuh. Oke. Ya, maaf ya. Nanti kalau misalnya putus-putus lagi saya di WA aja enggak? Oke, sekarang Siap, lanjut dokter. ke mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi kasus infak minta tolong lokasinya, efek massa, dan dilihat vaskulernya ada kelainan apa enggak. Yuk. Sekarang, maaf. Bertanya, Dok. Iya, silakan, Dok. Baik, dokter. Seandainya Dok kami temukan kasus seperti ini, perlu enggak Dok kami menyebutkan timing dari infarknya Dok? Misalkan dia fase akut, subakut, atau kronik, dokter? Oke. Jadi kalau misalnya makasih Dok. Jadi kalau misalnya kita melihat fase akut, subakut, kronik itu kan lebih menggunakan modalitas MRI ya. Tetapi CT scan bisa kok melihat fase infak, tetapi memang tidak sedetail untuk MRI. Nah, kalau dokter hanya dihadapkan dengan soal, kemudian modalitasnya CT scan, untuk fase yang hiperakut, itu kan memang kita melihat sign-sign hiperakut dan akut yang sign-sign itu ya. Ada loss of insular ribbon sign, kemudian ada blurring dari diferensiasi grade dan matter. Nah, kalau misalnya dokter sudah bisa melihat lesi dengan jelas, biasanya dia masuk ke fase yang subakut. Nah, boleh disampaikan dok. Jadi ini misalnya gini, pada kasus ini berarti kan subakut infak pada daerah
Weight Gray-Matter, lobus frontal kiri, disertai MCA dan sign. Kemudian satu lagi dok, tanda sekunder untuk subakut itu selain darah juga ada luxuri perfusi ya dok ya. Itu untuk membantu kita menentukan periode dari CT scan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dokter, Mbak Ude, panggilannya siapa ya? Dokter Ai, dok. Oh, dokter Ai, ya Iya, dok. dokter Ai. Soalnya dok sempat lihat beberapa webinar memperlihatkan, misalnya kalau misalkan hiperakut itu kan sangat jelas dok ada beberapa sign-nya itu. Cuma ada pada fase akut dan subakut itu kadang-kadang batas dari edemanya itu bisa dijadikan patokan pada CT scan dok. Misalkan kalau dia tidak terlalu jelas edemanya dikategorikan sebagai fase akut. Kemudian kalau edemanya semakin tegas batasnya diarahkan ke subakut dokter selain melihat luxuri perfusinya dokter. Ya betul dok. Kita lihat batasnya dan kita lihat sekunder sign-nya. Tapi lebih jelas pakai MRI. Kalau MRI kita mainnya T1, T2 sama flare ya. Oke, sama DWI. Mungkin nanti di slide-slide berikutnya. Ya, sekarang yang ini. Dari Unhas siapa lagi dok? Dokter Ai tunjuk temannya dok. Terserah dokter dok. Mengikut arahan dokter saja dokter. Oh dok, nggak apa-apa dok. Sopoki. Soalnya ini ketutupan ini. Yang dari Unhas. Unhas kok nggak ada ya di sini ya? Di bawah ya. Unhas dokter siapa ini? Dokter Atika Puspadewi. Iya dokter. Ya. Dokter CT scan kepala potongan aksial tanpa kontras. Brain window dokter, tampak lesi hipoden disertai lesi hiperden di dalamnya dokter yang mendesak dan menyempitkan ventricle lateralis kanan dokter. Curiga suatu infak dokter. Ada lobus temporoparietal dextra dokter, disertai hemorrhagic transformation dokter. Oke. Jadi tadi ada agak sedikit berbeda ya dengan yang kasus sebelumnya. Ini sudah terjadi hemorrhagic transformation. Kalau hemorrhagic transformation pasti yang masuknya fase akut. Oke. Banyak sekali jurnal lanjut lagi yang dari UGM Dr. Yulia dok. Putus lagi ya suara saya ya. Dr. Yulia. Halo? Putus ya? Oke, saya tak pindah aja ya. Bentar.
Enggak, bisa dimonitor. Saya pindah ruangan, sudah terdengar jelas enggak? Sudah terdengar jelas, Dok. Oke, maaf ya. Oke, sekarang lanjut ke kasus selanjutnya. Silakan dari Dr. Muammar. Baik dokter, mohon izin. Pemeriksaan CT scan tanpa kontras, CT scan kepala tanpa kontras, tanpa lesi hiperdens di yang sebelah kiri merupakan SDH dokter, lesi hiperdens di subdural. Kemudian yang menyebabkan adanya pendesakan ke ventricular lateral sinistra. Kemudian tampak juga lesi menjari di subarachnoid bilateral, dokter. Jadi merupakan suatu subarachnoid hemorrhage, dan yang sebelah kiri subdural hemorrhage, dokter. Ini kebetulan, ya. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Ini kebetulan pasiennya itu tanpa riwayat trauma sebelumnya. Berarti kalau subarachnoid space biasanya adanya suatu pecahnya suatu aneurisma, dokter. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan kasus subarachnoid hemorrhage tanpa ada riwayat trauma, kita harus curiga ini suatu pecahnya aneurisma. Dan kita bisa kok menentukan kira-kira di mana lokasi pecahnya aneurisma itu. Ini pasiennya, jadi kita lihat di sini ada suatu lesi hiperdens densitas perdarahan pada regio frontoparietal sisi sebelah kiri, disertai lesi hiperdens yang mengisi intravisural silvii kanan kiri, kemudian intrasisterna di daerah sisterna basalis, kemudian di sisterna ambiens dan quadrigemina, dan juga mengisi tebal banget mengisi di sini, di sisi sebelah kiri. Nah, kemungkinan pecahnya aneurisma itu adalah lokasi lokasi si M kiri. Jadi nanti dokter selain kita merepotkan suatu ada subdural, kemudian ada subarachnoid non traumatik, kita juga bisa bilang sini sama klinisinya. Ini dok, kira-kira ini pecahnya di daerah ini dok, kira-kira nih pas ada kasus ini di sekitaran lokasi si M kiri. Jadi nanti si bedah sarafnya lebih enak dalam mencarinya. Kemudian mungkin satu lagi sedikit pertanyaan untuk Dr. Muammar. Ini pasiennya ini kan pecahnya aneurisma di M kiri. Kok muncul subdural hematom ya dok ya? Mungkin kalau boleh menganalisa, mungkin karena pecahnya aneurisma, terus pasien tidak sadar, kemudian terjatuh, ada trauma, dokter. Oh, enggak sih, enggak ada trauma. Enggak ada trauma sama sekali. Ini pasiennya gimana mekanisme terjadinya suatu subarachnoid hemorrhage kemudian masuk ke subdural space. Mohon izin belum tahu, dokter. Oke, ya enggak apa-apa, dok. Itu mungkin lebih ini ya, lebih ke subspesialistik, enggak apa-apa. Tetapi mohon dalam membuat suatu ekspertise, walaupun tidak menghadapi ujian, paling enggak dokter itu sudah tune in dengan apa yang dimaui klinisi.
pasti habis ini si klinisinya minta CTA untuk lihat lokasi si aneurisma. Jangan sampai dokter itu didahului sama klinisi bedah sarafnya. Kita tidak menginformasikan ini curiga ada suatu ruptur aneurisma. Si bedah saraf udah minta duluan CTA, jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus selangkah lebih maju karena kita kan yang baca pertama kali. Jadi minta tolong kalau dokter melihat ada subarachnoid hemorrhage yang tanpa ada riwayat trauma, curiga pecahnya aneurisma, dan disampaikan juga kira-kira lokasinya di mana. Nah, pada pasien ini kita juga melihat suatu peningkatan tekanan intrakranial yang cukup prominen, yang ditandai oleh midline shifting, kemudian ada penyempitan sulci, ada penyempitan dari si sisterna yang ada. Oke, berarti ini kalau misalnya pertanyaan selanjutnya, paling ya ini, pemeriksaan apa yang disarankan? Ya, CT angio ya. Jangan MR angio kualitasnya tidak sebagus CT angio untuk kasus-kasus malformasi vaskuler. Oke, lanjut lagi. Nah, ini silakan. Ini siapa ya yang belum ya? Mungkin sok silakan raise hand aja, enggak apa-apa biar cepat. Atau UI ya? UI kayak belum ya? Dokter Andita, silakan dokter. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke, baik. Pemeriksaan CT scan kepala tanpa kontras dengan brain window tampak adanya lesi hiperdens yang mengisi di intraparenkhimal lobus occipital kanan, kemudian juga disertai dengan adanya edema di sekitar lesi tersebut. Kemudian tidak tampak adanya lesi hiperdens di tempat lain. Kemudian jadi intraparenkhimal intracerebral hemorrhage di lobus occipital kiri, dokter. Oke. Kira-kira kausanya apa, dok? Apakah ada riwayat trauma sebelumnya dan kemudian umur pasien berapa, dok? Maaf. Oh, ini kok kebetulan umur pasiennya kok nggak muncul ya? Maaf. Tapi mungkin usianya usia tua ya, dok ya? Kok ya, soalnya ventricle cisternanya agak lebar-lebar ya. Ini muncul di sini. Mungkin kemungkinan sih kalau misalnya daerah occipital itu bisa disebabkan dari hipertensi. Kemudian juga mungkin ada vascular malformation juga bisa. Satu lagi mungkin yang sering kelupaan. Cerebral angiopati maksudnya, dok? Cerebral angiopati, enggak sih. Kalau dokter lihat lebih jeli, perdarahannya itu dia di daerah white matter sampai ke daerah mungkin korteks ya. Dengan perivokal edemnya tidak begitu luas, mengikuti dari kontur perdarahan. Nah, salah satu diferensial diagnosis yang mungkin sering dilupakan adalah cerebral venous thrombosis. Ini kebetulan pasien dengan CVST, kemudian dia bleeding. Memang saya tidak menampilkan imaging sesudahnya, kebetulan setelah itu dilakukan pemeriksaan dengan angio, ternyata ada suatu trombosis vena. Nah, bagaimana kita membedakan ini suatu perdarahan karena arterial atau ini suatu perdarahan karena trombosis vena, kita bisa melihat dari lokasi. Lokasi teritori arteri dan lokasi teritori vena berbeda. Kalau vena mungkin dokter sudah pernah baca, pernah lihat, pernah belajar, dia di daerah mana, dok? Kalau trombosis vena. Jadi yang agak sering mimicking itu antara perdarahan cabang kortikal dengan perdarahan karena vena. Itu mirip banget, kortikal arteri dan vena. Nah,
Tetapi kita bisa membedakan dengan melihat secara detail lokasinya. Kalau dia perdarahan kortikal, maka perdarahannya itu sampai ke daerah korteks dan kadang korteksnya sampai nggak kelihatan. Tetapi kalau dia vena, itu biasanya di daerah cortical junction, jadi wet matter junction. Nah, di pasien ini kita masih bisa melihat sedikit area korteks yang tidak terkena perdarahan. Jadi salah satu clue-nya untuk membedakan ini suatu arterial atau venous hemorrhage itu melihat lokasi. Oke. Kita hapus ya. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Biasanya permintaan selanjutnya apa? Biasanya bisa juga dengan CTA, tapi untuk lihat venous. Sebentar ya. Ada sesuatu. Jadi untuk membedakan hemorrhage karena arterial yang rupture sama yang vena, insya Allah bisa ya. Pemeriksaan selanjutnya kita biasanya menggunakan CT scan ataupun MRI. Tetapi yang terpenting kita lihat struktur dari venanya. Mau CT venografi boleh, mau MR venografi juga enggak apa-apa. Tetapi secara sensitivitas dan spesifitasnya lebih bagus menggunakan CT scan. Oke, yuk lanjut lagi. Nah, monggo silakan. Siapa lagi ya yang belum ya? UGM ya, UGM. Dokter Niti Safitri, silakan dok. Ini pasiennya hemiparesis sisi sebelah kanan dengan onset sekitar 3 jam. Ya, baik dokter. Dilakukan pemeriksaan CT scan non kontras potongan aksial. Ini kiri dan sulkisnya baik, kemudian tidak tampak lesi hipo dan hiperdens, dokter. Mohon izin dokter, ini untuk gambaran CT-nya, artinya CT tak tampak kelainan dokter pada gambaran CT-nya dokter. Apakah ada pemeriksaan lainnya dokter? Belum. Ini tes ketajaman mata aja sih. Oh, siap dokter. Atrofi cerebri, dokter? Atrofi cerebri. Pasien onset akut, kemudian ada hemiparesis sisi sebelah kanan. Kalau pasien hemiparesis sisi sebelah kanan, kira-kira carinya kelainannya gimana? Sebelah kiri, dokter. Izin, ini apakah ya? insular rebonsen ya, dokter ya? Sepertinya kok korteks. Insular korteksnya seperti mengabur, dokter, izin. Yang sebelah kiri. Ya. Saya kasih clue-nya aja ya. Siap, dokter.
Ini apa namanya? Insular ribbon sign, dokter. Bukan sayang, yang ini, yang hyperdense kecil, putih. Dot sign, dokter? Ya, hyperdense sign. Jadi pada kasus-kasus cerebrovascular disease yang masih sangat-sangat barusan, hiperakut, kadang belum terjadi kelainan di parenkim otaknya yang bisa tertangkap dari CT scan. Vaskuler biasanya malah muncul lebih dulu dibandingkan kelainan di parenkimnya. Jadi selain kita belajar tentang MCA Densign, SCA Densign, atau PCA Densign, Basilar Densign, kita juga melihat ada suatu dot sign. Jadi ada area atau suatu lesi kecil yang dia bentuknya bulat yang menandakan adanya suatu trombus atau suatu stasis di daerah pembuluh darah di. Kalau ini berarti segmen berapa, Dok? M berapa? M2, dokter. M2 apa M3? Putus ya. Putus. Suara saya jelas nggak? Putus. Ya, sekarang sudah jelas, dokter. Tadi sempat keputus. Ya. Jadi di level M berapa? M1 itu kan di pas horizontal. M2, dokter, izin. Nah, sudah masuk visura silvii ya, sekitar M3-an. Oke, jadi mungkin kalau kita belajar tentang cerebrovascular disease itu sesuatu yang mungkin dianggapnya simple, gampang, mudah, tetapi kalau menurut saya itu malah yang paling susah. Saya malah lebih senang dikasih soal-soal tentang tumoral karena mungkin deskripsinya lebih jelas. Kalau untuk vascular disease stroke itu kayaknya ya challenging kalau menurut saya gambarnya. Oke, sekarang kita masuk ke MRI. Yuk, MRI. Yuk, Mas Purbo Agus Sulistyo, silakan. Izin, dokter. Yeah. Izin, dokter, pada pemeriksaan DWI, kepala irisan aksial, ada T1, kemudian T2, DWI dan flare kami dapatkan. Ada tampak lesi, restricted pada DWI, kemudian yang tampak hipointens pada ADC, dengan hiperintens pada itu, dan isointens pada T1, dokter. Kami mengarah pada gambaran ischemic stroke untuk yang ya, setuju. Ischemic stroke fase apa, Dok? fase Kalau CT scan mungkin akut, dokter. Oke.
Jadi kalau CT scan mungkin fase-fase itu kurang begitu jelas ya, tetapi kalau dengan MRI fase untuk stroke, perdarahan itu lebih jelas. Nah, pada saat menjawab nanti pada ujian, otomatis ya kalau dokter menemukan kasus yang menggunakan MRI, fase itu sudah otomatis, baik perdarahan maupun infak. Jadi ini pasiennya ada suatu akut iskemik pada fronto parietal sisi occipital kiri, dokter. Fronto parietal occipital. Occipital ya enggak mungkin sampai occipital toh, Dok. Fronto parietal, dokter. Fronto parietal ya. Oh ya, satu lagi. Anatomi menentukan prestasi. Maksudnya apa? Dokter sudah bisa mendeskripsikan dengan cantik suatu kelainan, tetapi kalau lokasinya salah untuk neuroradiologi agak fatal, Dok. Karena jangan sampai kita membuat suatu ekspertise yang membingungkan klinisinya. Ini operasinya mau diambil yang sebelah mana, mau diterapinya sebelah mana. Jadi kalau ibaratnya untuk neuro itu anatomi menentukan, sangat-sangat menentukan. Jadi jangan sampai salah ya, terutama untuk lobus. Kalau misalnya anatomikal yang detail, ya salah sih ya enggak, agak dimaafkan. Tetapi kalau masalah yang sudah besar, kayak pembagian lobus, pembagian ventricle, ya jangan sampai keliru. Oke, jadi ini T1-nya isointens, kemudian T2-nya hiperintens, DWI-nya dia mengalami restriksi difusi, yang dibuktikan dengan area yang hipointens pada ADC. Jadi mungkin kalau yang masih belajar MRI, yang masih awal-awal, sering sekali kita melihat DWI tanpa melihat ADC. Itu sesuatu yang salah. Jadi setiap kita melihat DWI, kita harus pastikan di ADC-nya. Apakah dia benar-benar suatu restriksi difusi. Atau kalau misalnya ada satu lagi yang IADC, jadi dia similar dengan DWI. Jadi kan kalau untuk komponen DWI kan ada DWI, terus ADC, apparent coefficient diffusion, terus IADC. Nah, DWI sama ADC itu bertolak belakang, tetapi DWI dan IADC eksponensial apparent coefficient diffusion itu adalah similar. Jadi misalnya suatu restriksi difusi di DWI-nya akan terlihat hiper, di ADC-nya terlihat hipo. Nah, ini menunjukkan benar-benar suatu restriksi karena ada yang namanya Titus sign through, ada yang namanya blackout. Jadi kita harus pastikan antara DWI dan ADC-nya. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana tampilan di T1 dan T2-nya untuk menentukan fase perdarahan, fase stroke-nya. Kalau di hiperakut, maka kita tidak melihat kelainan di sekuen lainnya. Tetapi kalau sudah masuk fase akut, maka kita bisa melihat kelainan di T2 atau di flare-nya. Nah, fase subakut itu kita melihat semakin jelas area hiperintensnya di T2 dan flare dan area hipointens di T1. Kemudian fase kronik kalau dia sudah lama, maka kelihatan ada tanda-tanda suatu gliosisnya. Jadi kalau misalnya dokter ketemu kasus MRI stroke, mohon disampaikan juga fasenya di mana. Nanti baca lagi ya, fase-fase stroke, fase-fase iskemik. Oke, ini masih simpel. Kita masuk lagi. Nah, sekarang dokter
Yang dari UB ya, Mas Kuril Barkah, silahkan dok. Panggilannya siapa ini? Barkah. Yes, baik dokter, mohon izin dokter. Ya, silakan. Mohon izin untuk ini MRI tanpa kontras, potongan axial T1, T2, flare, AD dan SWI. Didapatkan lesi isointensity 1, hiperintensity 2 WI, flare, restrict DWI, non-blooming SWI pada korteks subkorteks lobus occipital kiri. Untuk sulfi, fissura sulfi melebar dan kiri prominent. Kami simpulkan sebagai satu infak subakut pada lobus occipital kiri, dokter. Kebenaran. Ya. Setuju yang disampaikan dokter Barkah ya? Panggilannya siapa, Mas? Izin dokter, panggilan saya Barkah atau Uril, dokter. Uril. Aril. Oke. Jadi tadi yang disampaikan nih loh. Mungkin yang apa namanya? Ada yang namanya, maaf ya, ada background suara anak saya. Jadi ini ada suatu bis value-nya 1000, ini ada DWI. DWI itu akan bertolak belakang pada ADC. Nah, ada yang namanya IADC. IADC itu similar dengan DWI. Jadi caranya memastikan, ini kebetulan alat saya GP, tetapi saya di alat-alat yang lain juga ada seperti ini. Jadi untuk memastikan suatu area restriksi diffusion, dokter lihat di value 1000, dokter pastikan di ADC-nya, dokter pastikan di IADC. Jadi kalau yang beneran restriksi maka hiper di DWI, hipo di ADC, hiper di IADC. Itu beneran suatu restriksi diffusion. Tetapi kalau dia T2 shine through, maka di value 1000-nya akan hiper, di ADC-nya akan hiper juga. Itu suatu false positif kasus-kasus restriksi difusi. Oke. Yuk, sekarang lanjut lagi. Selain kita membuat suatu, ini sih cuma warna-warna aja ya. Kita juga bisa mapping pakai warna. Nah, ini langsung aja ya. Sudah jam berapa ini? Jam 8:04 biar dapat banyak. Oke, selanjutnya silakan. Yuk, yang dari Undip silakan, Ga. Enggak, malah hilang. Oh, iya dokter. Izin dokter, ini pemeriksaan MRI kepala, potongan aksial, sekuensnya T1, T2, ADC, DWI, dan SWI dokter. Pada sekuens T1-nya di daerah white matter lobus temporal kiri, ini tampak lesi yang hiperintens. Pada T2-nya dia tampak hiperintens, pada DWI-nya tampak restriktif, dan pada SWI-nya tampak
blooming artifact, dokter. Lalu pada daerah kortikalnya, intens pada T1, intens pada T2, DWI, dan tampak blooming artifact pada SWI, dokter. Pada daerah perikornuventrikel lateral kanan kiri, ini tampak hipo intens pada T1, hiperintens pada T2 dan T2 flare, tak tampak restricted pada DWI. Ini saya kesankan sebagai lesi saya curigai sebagai infak dengan transformasi perdarahan, dokter, pada lobus temporal kiri, dokter. Oke. Jadi ini sekuensnya T1, kemudian ini flare. Flare, dokter, yang kedua. Terus T2, DWI, sama gradien eko. Ini bukan SWI ya. Kalau SWI itu vaskuler di daerah kortikal itu lebih terlihat dengan jelas. Nah, ini kan kita nggak kelihatan ya vaskulernya di tepian, ini gradien eko, jadi adiknya si SWI. Nah, kalau misalnya kita sudah mencurigai suatu lesi infak, maka salah satu yang harus kita carikan perdarahan, transformasi perdarahan. Nah, paling gampang mencari perdarahan itu sebenarnya di awalan di T1-nya dulu. Karena T1 itu kan hampir semua kelainan, bukan ya hampir sekitar 80-90% kelainan di T1 itu kan hipointens. Hanya beberapa yang hiperintens. Nah, salah satu lesi hiperintens yang di T1 adalah perdarahan. Nah, dari sini kita sudah bisa mengevaluasi bahwa ada suatu area hiperintens di T2 flare pada daerah Wettgray-Meter lobus frontotemporal sisi sebelah kiri yang pada T1-nya ada area hiperintensnya. Wah, ini hati-hati nih, berarti akan suatu perdarahan akut. Nah, kita memastikan DWI digunakan untuk memastikan beneran enggak ini suatu restriksi difusi yang mengarah ke infak. Nah, kita pastikan juga T1 hiperintensnya beneran darah apa enggak menggunakan gradien eko atau SWI. Jadi ini kesimpulannya suatu subakut infak pada Wettgray-Meter lobus frontotemporal kiri disertai transformasi perdarahan. Jadi penting kita evaluasi T1 juga ya. T1 kita lihat kalau ada area-area hiperintens harus waspada ini beneran darah apa enggak. Kita pastikan pakai gradien eko. Jadi saran saya gradien eko SWI itu suatu pemeriksaan rutin di institusi kalian. Jadi jangan sampai ini sebagai sekuen tambahan untuk kasus-kasus cerebrovaskular. Jadi rutin aja pembuatan gradien eko sama SWI. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan menggunakan SWI. Ini kita mappingkan. Kita bikin ini DWI, ini cuma warna IADC sama ini ADC-nya. Kita lihat ini suatu true restriksi diffusion ya. Nah, kemudian kita lakukan mismatch antara DWI dan kebetulan ini saya buatnya ASL karena pasiennya enggak persiapan kontras, jadi saya buatnya ASL. ASL itu suatu pemeriksaan MR perfusi yang hanya menilai cerebral blood flow. Kan kalau MR perfusi itu ada 3 ya, ada ASL, ada dynamic contrast enhancement, ada dynamic susceptibility contrast enhance. Nah, ASL ini MR perfusi
tanpa kontras yang hanya menilai cerebral blood flow. Kalau yang DSCE kan kita menilai MTT, PTT, cerebral blood flow, cerebral blood volume. Nah, ini ASL hanya CB flow saja. Nah, kita mappingkan, mismatch-kan untuk mencari luasan antara core dan penumbranya. Jadi diingat, area restriksi yang ada di DWI itu merupakan core-nya. Nah, area yang mengalami hipoperfusi pada daerah yang tervisualisasi dari ASL itu adalah penumbranya. Jadi kita mappingkan bagaimana perbandingan luas antara core dan penumbranya. Ini kebetulan pakai ASL, tetapi kalau misalnya menggunakan dynamic susceptibility contrast enhanced itu lebih akurat lagi karena ASL hanya menilai cerebral blood flow tanpa melihat MTT sama PTT-nya. Mungkin saya tanya dulu, institusi yang sudah rutin menggunakan MR perfusi di mana saja ya? Setahu saya sih UA, karena di situ ada Dr. Sri, ada Dr. Wike. Di di UNUD juga sudah familiar ya, Dok ya. UNUD belum tak sapa ya ini. Nanti saya dimarahin sama Dr. L di sini. UNUD ada berapa kandidat ya? Selamat pagi, Dokter. Ada 4, Dokter. 4. Oke. Ya, Dokter, kalau di UNUD sudah rutin menggunakan MR perfusi? Pas saya masih stase belum, Dokter. ASL pun jarang-jarang. Oke. Yang rutin lagi mana ya? Karena gini, pada periode-periode yang lalu itu saya mengeluarkan soal MR perfusi lah ya, kok yang bisa jawab tertentu saya takutnya ini merupakan pemeriksaan yang tidak rutin pada center-center pendidikan, tapi sebenarnya sih kan harus paham ya, MR perfusi itu kan basic untuk S1 untuk PPDS. Kalau di Unhas rutin enggak MR perfusi? Izin dokter, untuk beberapa kasus dilakukan tapi belum jadi hal yang rutin dilakukan dalam keseharian pelayanan dokter. Oke, biasanya banyaknya pada kasus apa dok? Tumoral atau ini terutama untuk kasus yang cerebrovascular disease? Izin dokter, memang biasanya kalau ditemukan kecurigaan pada infak yang late subakut, kalau memang dilakukan MRI, kalau kami ada di situ standby, kami mintakan ke radiografer. Oke, tapi tidak rutin ya? Betul, dokter. Iya, mungkin yang sudah rutin di UA sama di UI. UI gimana? Dokter Rehan gimana bikinnya? Izin dokter, saya ada kasus dari UI. Iya. Kalau di UI untuk MR perfusi tidak rutin dikerjakan dok, pada kasus tertentu misalkan pada tumor-tumor seperti itu dok, yang agak lebih sering dikerjakan adalah CT perfusi dok. Oke, berarti CT perfusi lebih ke neuroonkologi ya? CT perfusi buat stroke iskemik dok, karena lebih mudah diakses pada jam jaga. Oh, malah di cerebrovascular disease yang dipakainya? Oke. Mungkin tempat lain, UNS, Dokter Rahmi gimana membuatnya? Dari UNS tidak rutin dokter. Kalau kasus dengan penggunaan MRI hanya pada tumor biasanya dok. Oke. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya tentang aplikasi MR perfusi pada kasus-kasus cerebrovascular disease. Jadi MR perfusi yang biasa digunakan untuk kasus stroke itu kita bisa menggunakan ASL, arterial spin labeling, itu tanpa kontras, dan yang diperiksa hanya cerebral blood flow. Kemudian ada lagi dynamic susceptibility contrast enhanced, itu menggunakan kontras, yang diperiksa itu ada parameter cerebral blood flow, cerebral blood volume, mean transit time, dan time to peak. Nah,
Fungsinya MR perfusi adalah kita memappingkan, memismatchkan antara temuan DWI yang merupakan core dan temuan hipoperfusi pada MR perfusi yang notabene suatu penumbra. Jadi kita cocokkan berapa luasannya. Nah, aplikasi MR perfusi ini biasanya terutama ya untuk kasus-kasus stroke arterial. Kalau untuk vena jarang kita menggunakan MR perfusi, kita biasanya menggunakan yang arteri dan biasanya pada large vessel oklusi. Kemudian kita lihat juga parameter yang lain, MTT-nya, kemudian PTT-nya. Mungkin kapan ya kita janjian aja ya bahas tentang ini, karena ini membutuhkan satu waktu khusus untuk advance MRI ini. Boleh nggak toh di luar coaching ini kita belajar sedikit aja, paling cuma setengah jam. Angga, mungkin kamu cari waktunya ya enggak ya? Nanti saya tak bilang sama dokter Hari Galuh, mungkin ada satu waktu khusus untuk membahas tentang perfusi ini, biar semuanya juga. Biar dokter, nanti saya infokan ke rekan-rekan yang lain itu. Ya, skip dulu aja ya, nanti biar lebih detail lagi. Oke. Jadi kita kembali ke pasien ini ya, kasus ini. Jadi ini adalah core-nya. Ini ada suatu penurunan hipoperfusi yang sangat luas di hemisfer sisi sebelah kiri. Nah, kira-kira prognosisnya gimana? Prognosisnya jelek karena core-nya luas, penumbranya tidak begitu luas. Dan pasien ini juga sudah muncul transformasi hemorrhage. Biasanya memang survival rate-nya sangat rendah. Oke, terus sekarang balik lagi ini. Maaf, saya sampai jam berapa ya enggak ya? Izin dokter, kalau terjadwal sampai jam 9, dokter. Enggak mau jalan. Nah, sekarang ini langsung saya jelaskan aja ya biar cepat. Jadi ini kasus, kenapa saya menampilkan ini adalah aplikasi penggunaan gradient echo atau SWI pada kasus-kasus cerebral vascular disease. Pentingnya apa? Kadang kita hanya melihat suatu, ini kan T1-nya sudah hiperintens ya, kemudian T2-nya hiperintens dengan hemosiderin rim. Jadi ini pasti suatu darah, tetapi kita dari T1, T2 tidak melihat suatu petechial hemo. Nah, makanya kita harus lari ke gradient echo atau SWI untuk melihat petechial bleed-nya. Mikrobleed yang tidak tervisualisasi dari T1 maupun T2. Makanya rutinlah membuat SWI atau gradient echo. Kemudian pemanfaatan yang lain adalah, oh ya, satu lagi, membedakan kalsifikasi atau perdarahan. Tetapi ini sangat tergantung dengan alat. Kenapa tergantung dengan alat? Alat saya GE. Saya juga pakai Siemens. Tampilannya beda, terbalik. Kadang kalau misalnya kita lihat ini Swan, ini filter image. Ini rekonstruksi dari Swan juga untuk membedakan ini suatu bleed atau suatu kalsifikasi. Nah, di Swan kita lihat ada lesi hipointens, blooming artefak yang hipointens. Nah, kalau pakai alat GE perdarahan tuh hipo-hipo. Tetapi alat yang lain, alat Siemens itu Swan-nya hipo, nanti di filter image-nya hiper. Jadi kalau saya ngajari PPDS, itu kita lihat kalsifikasi normal itu seperti apa. Nah, patokan
yang sering saya pakai itu plexus choroid. Nah, kalau plexus choroidnya itu putih di filter image, berarti itu kan kalsifikasi. Maka di filter image kita lihat area-area yang putih itu kalsifikasi, yang hitam itu beneran suatu darah. Jadi membedakannya antara perdarahan dan kalsifikasi kita butuh dua modality, SWAN sama filter image-nya SWAN. Kamu pastikan dulu yang plexus choroid, di filter image-nya tuh gelap apa terang. Kalau alat saya GE itu filter image untuk kalsifikasi putih. Jadi kita lihat perdarahan itu yang sininya hipo, kemudian filter image-nya juga hipo. Itu beneran suatu perdarahan. Tetapi kalau kalsifikasi, maka di SWAN-nya hipo, di filter image-nya putih. Gitu. Tapi ini kembali ke alat masing-masing. Jadi minta tolong dilihat yang normalnya seperti apa dulu. Oke, terus. Nah, kita juga bermain gradien echo atau SWAN untuk membedakan infak lama dan perdarahan yang lama. Karena di T1, di T2, di flare itu gambarannya sama persis antara old infak dan old hemo. Makanya kita bermain dengan menggunakan SWAN atau gradient echo. Ada enggak blooming artefaknya? Nah, sekarang masuk tumoral ya. Tumoral. Sekarang masuk ke tumoral. Nah, kalau untuk tumor yang harus kita lakukan pertama kali sebagai seorang radiologis dalam membuat ekspertise adalah menentukan lokasi. Apakah dia intraaksial atau dia ekstraaksial. Selanjutnya kita menentukan karakteristik lesi. Bagaimana bentuknya, bagaimana intensitas signalnya, apakah ada perdarahan intralesi, apakah ada suatu area nekrotik intralesi, dan setelah itu kita lihat efek masanya atau komplikasinya. Jadi kalau dibiasakan dalam membuat ekspertise tumor itu runut. Lokasi boleh sih terserah mau pakai yang mana dulu, tetapi semuanya masuk dalam ekspertise kalian. Jadi pertama, misalnya contoh kasus ini ya. Ini lokasinya di mana? Lokasinya di ekstraaksial. Di ekstraaksial. Tandanya apa? Kita lihat di T2, paling mudah membedakan ini suatu lesi intra atau ekstraaksial dari sekuen T2. Mau potongan aksial, koronal, sagital, paling enak di T2. Kita lihat apa? CSF, cleft sign. Kemudian ada vaskular yang superposisi antara si tumor sama parenkim otaknya. Kemudian kadang juga kita melihat suatu buckling dari si korteksnya. Jadi korteksnya masih kelihatan. Itu tanda dari ekstraaksial. Kalau misalnya dural tail itu bukan sesuatu yang primary sign untuk kasus-kasus ekstraaksial tumor. Bisa aja, pokoknya semuanya yang mengenai dura mater bisa membentuk dural tail, tapi itu bukan tanda primer dari ekstraaksial tumor. Nah, setelah kita temukan lokasinya, kita lihat bagaimana karakteristik sinyalnya. Isointens, hipointens, atau hiperintens. Dokter sebutkan di T1, T2, dan flare-nya. Kemudian dievaluasi perdarahannya ada apa enggak dengan menggunakan gradient echo atau SWAN. Kemudian kita lihat pola enhancement-nya. Apakah enhancement-nya ringan, kuat homogen, atau bahkan sampai heterogen. Kadang juga pada tumor-tumor kita menemukan suatu rim enhancement yang irregular. Nah, jangan lupa kita juga harus membedakan dengan T1, T2 flare. Lesinya itu komponennya ada area kistiknya atau suatu area nekrotik.
Jadi jangan jamak ya, tampak massa solid dengan area nekrotik. Enggak, harus dipastikan benar-benar karena terminologi nekrotik area itu akan berpikir suatu high grade tumor. Jadi beda antara kistik dengan nekrotik. Nah, bagaimana membedakannya? Kita bisa menggunakan sequence FLAIR. FLAIR itu kalau untuk area nekrotik dia lebih agak isohiper. Tapi kalau yang kistik murni maka di FLAIR-nya akan terlihat hipointens. Jadi dilihat. Nah, ini contohnya, ini kasus meningioma gampang ya. Kalau meningioma itu kan makanan kalian sehari-hari. Nah, ini ada suatu leksi ekstraaksial yang broad base pada konveksitas regiofrontal parietal. Jangan lupa ada vasogenik edemnya enggak? Apakah ada efek pendegesakan massa terhadap corpus callosum, kepada si sulcus corticalis, gyrus corticalisnya dievaluasi secara detail. Jadi, lokasi, karakteristik lesi, dan efek komplikasi. Ini masanya intraaksial atau ekstraaksial? Sok silakan. Siapa ini ya? Dari Dokter Mustika. Silakan Dokter Mustika. Ya, izin dokter. Dari pemeriksaan MRI kepala, iris potongan aksial koronal, sequence T1, T dan T2, kami dapatkan tampak lesi ekstraaksial, batas tegas tapi reguler, disertai dengan komponen perdarahan di dalamnya, yang tampak hyperintens pada T1 dan juga hyperintens pada T2, dokter. Mohon maaf, ini yang pertama ini adalah SWI, dokter. SWI T1 dan T2. Enggak ada T1, itu SWI T2. T2 SWI dan T2, dok. Mohon izin, maaf, dok. Suaramu kok kayak Dokter Wika ya? Ini kami ya, muridnya dokter. Dokter, ini kami mengarahkan ke ekstraaksial karena dokter, adanya gambaran CSF flag sign, kemudian dia ada buckling dari korteks dan juga adanya vaskular yang superimpos antara tumor dengan korteksnya, dokter. Mohon petunjuk, dok. Terima kasih. Oke. Baik, ini Dokter Mustika. Dokter Mustika, kalau bucklingnya mana ya, dok ya? Bisa menunjukkan pakai anotasi enggak? Pakai HP apa pakai laptop jenengan? Pakai laptop, dokter. Sebab belum enable annotation for others, dok, mungkin. Annotation. Izin dokter, apakah sudah terlihat, dok? Terlihat. Terlihat. Sudah tak approve tapi belum kelihatan. Oke. Sebentar, dokter. Apakah kursor saya sudah terlihat, dok? Belum? Belum, dok. Ya wes, tidak apa-apa wes. Ya. Jadi ini kebetulan kasusnya, Dokter Mustika di off dulu ya. Iya, dok. Jadi ini ada T2 sama gradient echo. Nah, kasus ini agak sedikit membingungkan sebenarnya. Tetapi dari lokasi itu dia di intraaksial. Nah, yang membingungkan apa? Kalau misalnya kita ketemu suatu
kecenderungan neoplasia, maka biasanya kan kita melihat vasogenik edema yang bentuknya finger like ya. Ini di sini nggak ada. Loh, Mas senggol-senggolan. Nggak apa-apa, Dok. Jadi kita nggak lihat vasogenik edemanya yang bentuknya kayak finger like. Jadi ini agak sedikit membingungkan, tetapi ini pasien sudah dioperasi dan keluar hasil patologi anatominya anaplastik astrum. Jadi saya pengen menunjukkan ternyata ada bentukan neoplasia yang intraaksial dengan komponen perdarahan yang tidak menimbulkan vasogenik edema yang bentuknya finger like. Jadi edemanya tidak prominent. Nah, di sini kita melihat di T2 itu penting sekali untuk melihat bagaimana komponen tumoralnya. Karena sering kita lihat di T1 itu kan kita hanya melihat hipointens atau mungkin slightly hipo yang sangat homogen. Kita nggak tahu dalamnya itu seperti apa. Nah, ini pentingnya kita melihat sekuen T2 secara detail dan flare. Nah, untuk T2 kita harus evaluasi apakah ada komponen padat intralesi. Nah, komponen padatnya ditandai dengan area isohipo di T2. Jadi ini pasiennya, mesnya ini, komponennya ada yang padat, padatnya sangat banyak, kemudian ada area-area kistik yang pada gradien echo dia menunjukkan suatu blooming artefak. Jadi ini ada kasusnya agak aneh memang sih. Jadi pentingnya kita melihat komponen tumoral di T2. Yang harus dicari banyak sedikitnya komponen solid, ada atau tidak area kistik, dan kita dibantu dengan flare, nanti lihat di flare-nya komponen nekrotiknya seperti apa. Oke, terus lanjut lagi. Nah, ini glioblastom. Kalau glioblastom mah mungkin dokter sekali lihat sudah familiar ya. Ada massa yang sangat heterogen, pos kontrasnya juga enhancement-nya heterogen, batasnya tidak tegas, kemudian perivokal edema, vasogenik edemanya, perilesinya sangat luas, dan efek massanya sangat hebat. Pada kasus-kasus glioblastom yang sering terlewat adalah kita mencari lesi-lesi atau glioblastoma yang multifokal yang biasanya ukurannya lebih kecil. Biasanya di sekitaran lesi atau kadang juga bisa menimbulkan suatu CSF metastasis. Nah, dievaluasi jangan hanya di lesinya tetapi di sekitar-sekitarnya juga harus dilihat. Kalau lesi seperti ini deskripsinya mungkin pada saat ketemu ujian dokter terus tidak ngeredek lagi, tidak kaget lagi. Ini gampang kalau GBM lesinya heterogen ya. Kemudian jangan lupa ada komponen darahnya apa enggak. Oke, lanjut. Saya mau menunjukkan kasus aneh-aneh. Ini kalau kita membedakan suatu meningioma dan makroadenoma dari potongan sagital. Meningioma itu tumor meningen yang kalau lokasinya di daerah sela, maka asalnya nempelnya biasanya di daerah diafragma sela. Berarti dia masanya itu awalnya dari suprasellar region. Tetapi kalau yang makroadenoma, dia itu kan munculnya dari kelenjar hipofise yang berada di intrasela. Jadi dalam deskripsinya, kalau misalnya dokter menemukan lesi meningioma, maka tampak lesi di suprasela yang meluas ke intrasela. Karena munculnya itu di daerah superior dari diafragma sela. Tetapi kalau yang makroadenoma,
maka dokter mendeskripsikannya massa intrasela yang meluas ke suprasela. Penguji udah ini, wah ini anak ini udah mudeng nih, arah nanti pola pikirnya itu dia mau mengarah kemana. Kemudian untuk meningioma karena dia lokasinya di suprasela, maka jarang terjadi deformitas dari dasar sela. Selanya masih bagus, tidak ada deformity. Kemudian kita juga bisa melihat dural tail enhancement, walaupun itu bukan merupakan tanda patognomonik dari suatu meningioma. Oke. Nah, kalau makroadenoma, maka sebelum dia naik ke atas, maka dia akan menyebabkan deformity dari selanya. Bisa ballooning, bisa G-shape, tetapi pasti ada perubahan bentuk, ada deformitas dari sela. Baru dia naik ke atas. Yang sering dilupakan itu adalah bagaimana efek massa. Lesi-lesi di daerah sela itu kan dekat dengan struktur chiasma. Maka dalam setiap ekspertise tumor regiosela, keterlibatan kompresi dari chiasma harus disebutkan. Kemudian selain chiasma optikum itu landmarknya di prosesus clinoid anterior. Kalau masanya nyenggol daerah prosesus clinoid anterior, kemungkinan besar chiasmanya akan terkompresi. Nah, kalau untuk makroadenoma, karena dia seringnya tumbuhnya ke atas, maka yang harus dievaluasi adalah bagaimana ventrikel 3-nya. Kalau dia terdesak oleh massa, maka dokter harus mencari komplikasi hidrosefalus. Jadi untuk tumor daerah sela itu kan diferensial diagnosisnya, itu kan cuma meningioma, makroadenoma, sama kraniofaringioma. Kalau kraniofaringioma itu lesnya mix cystic dengan bagian solid, kemudian ada peripheral kalsifikasi, usianya juga muda. Oh, satu lagi, jangan lupa lihat umur ya. Umurnya berapa? Oke. Selanjutnya. Nah, ini lesi multiple metastasis. Nah, karakteristik metastasis. Jadi kalau misalnya dokter ketemu lesi multiple, ada di intratentorial dan di supratentorial, maka salah satu diferensial diagnosisnya adalah infeksi, metastasis, kemudian limfoma. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau metastasis itu pertama kita lihat, jadi metastasis, lokasinya dulu. Kemudian usianya, usia itu biasanya kalau metastasis agak lebih tua. Kemudian lokasinya dia di daerah supratentorial, infratentorial, dan di daerah corticomedullary junction, di daerah white gray matter junction. Kemudian kita lihat pola enhancement-nya. Enhancement-nya sangat uniform tergantung dari asal tumoralnya. Kemudian bleeding-nya kadang ditemukan, vasogenik edemanya juga cukup luas. Nah, kemudian kalau misalnya dia infeksi, maka tampilannya akan sangat berbeda. Advanced imaging sangat membantu kita menentukan arah diagnosisnya kemana. Kalau metastasis, dokter ketemunya apa aja? Peningkatan kolin, kemudian penurunan NAA, dan kadang pada sentral nekrotiknya ditemukan peningkatan lipid laktat. Oke, nah ini apa ini? Ini gampang ya. Ini massa ekstraaksial, kemudian lokasinya di daerah CPA kanan dan kiri, kemudian ada infiltrasi perluasan ke kanalis auditoris internus kanan sampai kiri. Berarti ini suatu vestibular schwannoma. Nah, vestibular schwannoma
harus evaluasi si ventricle 4T. Ada apa enggak pendesakan yang menyebabkan hidrosefalus. Oke. Ini multiple ring enhancement, ini suatu toxoplasmosis. Nah, karakteristik toxoplasmosis itu di T2, kita melihat target sign, jadi layering. Ini target sign, jadi lesinya itu kayak layering gitu ya, ada hipo, hiper, konsentrik gitu. Kemudian post injeksi kontras kita melihat suatu eccentric enhancement, jadi ada suatu enhancement irregular dan kadang di dalamnya ada area nodular. Itu suatu eccentric sign. Oke, lokasinya di mana kalau untuk tokso? Dokter lihat keterlibatan dari basal ganglianya gimana. Karena predileksi lokasi paling sering untuk toksoplasmosis adalah di basal ganglia. Kalau metastasis itu kan biasanya di kortikal, di diferensiasi antara white dan gray matter. Jadi kalau ada lesi sampai ke basal ganglia, lihat dia punya HIV apa enggak. Terus apa lagi ya? Nah, ini pakai spektroskopi. Jadi kalau pada kasus-kasus infeksi kan yang paling mencolok peningkatannya adalah lipid laktat, dan di perfusinya dia mengalami hipoperfusi. Jadi kalau tumoral itu kan akan hiperperfusi ya, karena dia ada peningkatan cerebral blood flow, cerebral blood volume. Nah, kalau infeksi dia akan turun. Oke, nah ini kasus limfoma. Limfoma itu karakteristiknya lesinya besar. Cuman kan kalau dokter belajar itu limfoma itu akan mengalami restriksi difus. Kasus oportunistik, kasus-kasus dengan imunokompromis, maka restriksi difusi itu sangat heterogen. Ini kebetulan pasien limfoma yang dengan HIV/AIDS. Jadi ilmu yang kalau limfoma restriksi difusi homogen tidak berlaku pada kasus-kasus imunokompromis. Berbeda dengan primary limfoma tanpa AIDS, itu kita lihat suatu makromolekular mass dengan restriksi difusi yang homogen. Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan MR perfusi dan MR spektroskopi, maka neoplasia akan terlihat peningkatan rasio kolin NAA, juga ada peningkatan cerebral blood flow volumenya. Jadi beda. Kalau infeksi itu mungkin relatif turun CBF dan CBV-nya, tetapi kalau tumoral dia akan meningkat RCBV dan RCBF-nya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 8.51. Mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa lanjut ya. Ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, dokter. Oke. Dari WOD, Dok, Unhas. Ya, silakan dokter WOD. Dokter Ai ya, Ai. Dokter, mau tanya dok yang MRI yang mengenai infak akut tadi yang kasus pertama. Ya. Karena dari anamnesis dari informasi klinisnya itu kan kejadiannya 7 jam ya dok. 7 jam. Kemudian melihat gambaran MRI-nya masih mengarah juga ke hiperakut dok. Jadi dia di clear-nya di DWI-nya kemudian ada gitu dok. Mungkin dok untuk kasus seperti itu apakah kita korelasikan dengan klinisnya juga dokter? Karena tadi sepertinya jawabannya lebih ke akut dok. Ya, jadi gini dok, onset itu memang anamnesis itu ya sangat tergantung dengan siapa kita menanyai. Kadang kita harus berpikir, kan kita radiolog ya, boleh kita lihat klinisnya secara
tapi tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah imaging yang kita lihat. Nah, pada imaging yang kita lihat ini, sudah terlihat perubahan intensitas signal pada T2. Berarti fase hiperakutnya sudah lewat. Karena di fase hiperakut itu kita tidak melihat kelainan, baik pada T1, T2, maupun flare. Jadi ini memang sedikit ambigu untuk untuk klinisnya. Ini masuknya sudah masuk yang subakut. Tapi kalau misalnya dokter baca di beberapa textbook memang tidak seragam, Dok. Ada yang menyebutkan fase hiperakut itu kita bagi menjadi early hiperakut dan late hiperakut. Itu sampai ke 24 jam. Ada juga literatur yang menyebutkan fase hiperakut itu hanya sampai 6 jam. Setelah 6 jam kita masuk ke fase akut. Nah, kebetulan saya menggunakan literatur yang fase hiperakut itu 0 sampai 6 jam. Fase akut kita menggunakan timing adalah lebih dari 6 jam sampai 24 jam. Jadi memang beberapa literatur berbeda. Cuman pesan saya jangan dibuat bingung, Dok, untuk fase jam-jamnya ini. Tetapi kita lebih fokus melihat bagaimana tampilan imagingnya. Untuk hiperakut kita nggak melihat kelainan di sekuen T1, T2 maupun flare, tetapi restriksi difusinya sudah muncul. Nah, fase yang akut sudah muncul kelainan berupa lesi, hiperintens di T2 dan flare, dan slightly ISO di T1. Jadi mungkin itu jawaban saya, karena satu institusi dengan institusi yang lain mungkin sedikit perbedaan literatur. Nah, kebetulan saya menggunakan yang hiperakut dengan onset sampai 6 jam. Mungkin itu jawaban saya, Dokter Ai. Dokter Ai, kalau neuronya pakai buku apa? Bukunya biasanya nonton ini, Dok, webinar dari dokter sama. Yo jangan toh yo. Iya, Dok. Bukunya ini kalau pegangan neuro itu kalau saya di Undip itu pakainya Haga. Kalau enggak pakainya Osborne, kalau enggak pakainya Atlas, Kotli Atlas. Itu cukup bagus lah, cukup. Ya, Dok. Terima kasih ilmunya, Dokter. Ya, sama-sama, Dok. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang belum tersampaikan di forum ini, dokter bisa tulis dan dikirim ke Angga. Angga, munculkan wajahmu enggak biar semuanya kelihatan. Angga udah hilang. Ya, sudah hilang ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kirim ke Angga. Sudah, maaf, untuk kandidat kali ini sudah punya grup ya? Sama, Dokter. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada grup WA, kan koordinasinya lebih gampang, jadi bisa disampaikan di grup WA untuk pertanyaan yang belum tersampaikan di forum ini. Mungkin dari saya cukup sekian, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf kalau tadi sempat putus-putus. Semoga ini menjadi bekal untuk kalian menghadapi ujian dan menghadapi nanti ujian yang sebenarnya pada saat menjadi seorang radiolog. Semoga dimudahkan untuk ujiannya, lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Dah, nggih. Sampun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin meninggalkan Zoom ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Sukma Imawati, spesialis radio